Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Ahmad Armansyah dari kelas 4A5 dengan NPM 2022 Saya di sini ingin mempresentasikan proyek saya, yaitu website penitipan barang untuk memenuhi tugas analisis dan desain berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Wawon Prihatna. Oke, pertama-tama saya akan memberitahu apa saja yang akan saya jelaskan. Yang utama ada system request, lalu ada BPMN, ada use case, activity, sequence, sampai ke UI interface. Langsung saja saya mulai. Yang pertama ada system request. Sistem request terdiri dari project sponsor, business need, business requirement, dan business value. Untuk project sponsor adalah pihak yang mensponsori, yaitu bisa rektor dan sebagainya. Di sini saya rektor Universitas Bhayangkara. Dan ada business need, yaitu tujuannya project ini dibuat dengan tujuan memudahkan proses penitipan barang. Business requirement yaitu fitur-fitur utamanya yang ada pada aplikasi ini, seperti form penitipan, data penitip, bukti penitipan, riwayat transaksi. Dan lalu ada keuntungan tangible-nya dan juga keuntungan intangible-nya. Nah, langsung ke BPMN-nya. Karena saya proyeknya sistem penitipan barang, jadi ada dua proses yang terjadi, yaitu proses penitipan dan proses pengambilan. Nah, yang pertama untuk BPMN berjalannya untuk proses penitipan, bisa dilihat di mahasiswa akan mendatangi tempat penitipan lalu mengisi formulir yang ada, dan petugas penitipan akan memberi tanda terimanya. Nah, lalu di proses pengambilannya mahasiswa bisa menunjukkan tanda terima dan berkas pendukung lainnya seperti bisa KTP, kartu mahasiswa, dan lain-lainnya. Lalu petugas akan memverifikasinya, jika sesuai akan langsung memberikan barangnya. Nah, lalu untuk bisnis proses usulannya, yaitu bisa dilihat mahasiswa akan login ke web, lalu mengisi formulir, dan lalu mendatangi tempat untuk memberikan barangnya dan melakukan verifikasi. Jika barang diterima, petugas akan menyimpan data barang di sistem, dan sistem akan menerbitkan bukti digital ke akun mahasiswanya. Itu. Nah, lalu untuk proses pengambilannya, bisa dilihat mahasiswa menunjukkan bukti terimanya kepada petugas, dan petugas akan men-scan-nya lalu memverifikasinya. Jika sudah sesuai, petugas akan mencatat pengambilan barang di sistem lalu memberikan barangnya. Nah, lalu ini ada use case. Untuk use case masih ada login yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga petugas. Nah, lalu ada mengisi form, bukti penitipan, dan juga logout yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, lalu ada data penitip, verifikasi data pengambilan barang, dan riwayat transaksi yang dilakukan oleh petugas penitipan. Bisa dilihat use case-nya di sini. Bukti seperti pengambilan barang membutuhkan bukti penitipan ditandai dengan garis include. Begitu juga dengan bukti penitipan yang membutuhkan verifikasi data akan digambarkan dengan garis include. Nah, lalu ada activity diagramnya, singkat saja untuk mempersingkat durasi. Nah, ini ada activity diagram untuk login, ini untuk form penitipan, bisa dilihat. Lalu ada data penitip, verifikasi data. Nah, lalu ada bukti penitipan, yang dimana mahasiswa memilih menu bukti penitipan, lalu sistem akan mengecek status verifikasinya. Nah, apakah verifikasi sudah dilakukan atau belum? Jika sudah, akan menampilkan bukti penitipan. Jika belum, akan menampilkan pesan bukti belum tersedia. Nah, lalu ada activity diagram pengambilan barang, bisa dilihat prosesnya seperti yang sedikit mirip yang di BPMN usulan tadi.
Ini bisa dilihat. Nah, ini riwayat transaksi, lalu ada logout. Nah, lalu ini sequence-nya. Nah, bisa dilihat jika sequence seperti ini kurang lebih, dan form penitipan yang dimana mahasiswa memilih, lalu akan sistem menampilkan, lalu mengisi form dan ketika mengklik simpan akan memproses, lalu menyimpan form ke tabel form penitipan atau data penitip. Nah, ini tabel sequence untuk data penitip. Nah, yang ini verifikasi data. Seperti bisa dilihat, memilih menu data penitip, memverifikasinya. Jika sudah akan langsung disimpan, jika belum akan diedit terlebih dahulu baru disimpan. Bukti penitipan bisa dilihat, ini ada mahasiswa yang mengaksesnya, lalu mengecek status verifikasi yang telah dilakukan oleh petugas penitipan sebelumnya, apakah sudah dan atau belum. Nah, ini proses pengambilan barangnya, di mana petugas memilih menu pengambilan barang terlebih dahulu, lalu mahasiswa akan memberikan bukti penitipannya. Nah, ini riwayat transaksi dan juga ini logout singkat. Nah, ini kelas diagramnya, di mana ada login yang memiliki atribut username dan password bertipe data string, dan juga ada aksi klik login. Nah, lalu akan ke halaman utama. Halaman utama ada form penitipan dengan atribut sebagai berikut, dan aksi yang ada seperti submit dan kembali atau back. Bisa dilihat tipe datanya dan juga nama atributnya dan lain-lain. Data penitip bisa dilihat ada verifikasi sebagai anak-anak atau fitur di dalamnya kurang lebih. Lalu ada bukti penitipan, ada pengambilan barang, ada riwayat transaksi. Nah, ini penggambaran garis ini menggambarkan suatu kelas membutuhkan kelas sebelumnya, seperti pengambilan barang membutuhkan bukti penitipan, dan juga bukti penitipan membutuhkan verifikasi, dan seterusnya. Nah, lalu ada state diagram. Ini hampir mirip dengan activity, namun juga beda, bisa dibilang beda, lebih mirip ke flowchart. Bisa dilihat ini ada state diagram untuk login, lalu ada state diagram form penitipan, dimulai dari login, validasi login, langsung halaman utama, pilih form penitipan, mengisi data, dan klik submit. Nah, ini data penitip. Nah, ini verifikasi datanya yang dilakukan oleh petugas penitipan. Nah, lalu ini ada bukti penitipan, seperti login dulu, ngecek status. Jika status sudah, akan menampilkan bukti penitipan dan bisa dilihat. Jika belum, akan menampilkan pesan bukti belum tersedia. Nah, lalu ada state diagram pengambilan barang, yang dimana dimulai dari login, validasi login, lalu ke halaman utama, lalu ke halaman pengambilan, scan bukti, dan cek informasi detail barang. Jika sesuai, akan mengonfirmasi pengambilan. Nah, ini ada riwayat transaksi untuk melihat data-data transaksi yang telah dilakukan. Nah, ini ada untuk logout. Nah, ini deploy-nya yang dimana terdiri dari personal komputer, application server, XMPP, yang dimana di XMPP ada database penitipan barang untuk yang membutuhkan MySQL dan Apache untuk berdiri. Dan lalu dari application server ini juga membutuhkan MySQL dan Apache untuk berdiri. Sedangkan untuk personal komputer ini ada penggambaran untuk pengaksesnya, gambaran untuk pengakses menggunakan HTTP connection. Nah, ini IRD-nya bisa dilihat, form penitipan menyimpan ke data penitip menghasilkan ke bukti penitipan digunakan untuk pengambilan barang. Nah, lalu pengambilan barang mencatat riwayat transaksi. Bisa dilihat ini IRD-nya, ini IRM mirip dengan IRD, namun ada penambahan seperti tipe data dan panjang tipe datanya.
Bisa dilihat ini ada contohnya, ada varchar panjang datanya 50 dan seterusnya. Nah, ini untuk UI-nya, ini ada UI untuk login, simple saja. Nah, ini ada UI untuk dashboard. Ketika sukses login akan menampilkan dashboard terlebih dahulu yang berisi seperti detail mahasiswa, contohnya seperti prodi, ada fakultas, ada angkatan, dan status. Nah, ini untuk form penitipan yang dimana akan diisi, lalu menentukan tanggal penitipan sesuai dengan tanggal penitipan hari itu, dan lalu klik submit. Nah, ini UI untuk bukti penitipannya. Ini jika sudah ada bukti penitipannya, jika belum akan menampilkan pesan bukti belum tersedia. Nah, ini UI untuk dashboard petugasnya yang dimana berisi jabatan dan status dan juga nama serta nomor induk. Dan ini UI untuk data penitip yang berisi data-data para penitip yang telah mensubmit telah mengisi form sebelumnya akan muncul di sini. Nah, ini verifikasi data. Bisa dilihat jika ini ada tanda tombol checklist jika ingin memverifikasi, jika sudah sesuai akan diklik dan muncul pesan seperti ini. Nah, lalu ini untuk pengambilan barang yang dimana nanti akan dilakukan oleh petugas dengan men-scan barcode atau QR code yang ada pada bukti penitipan, dan data-datanya akan muncul di sini, dan membandingkannya. Jika sudah sesuai akan diklik simpan dan mengisi tanggal pengambilannya juga. Nah, ini untuk riwayat transaksi atau transaksi yang telah dilakukan dan juga telah selesai. Bisa dilihat ada tanggal penitipan dan tanggal pengambilannya. Nah, ini untuk UI logout akan ada konfirmasi singkat apakah yakin akan logout atau tidak. Oke, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas atau yang terlalu cepat sehingga menyebabkan kurang paham atau tidak jelas penyampaiannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.